Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mereview beberapa saham yang lagi kita pantau terkait update saham swing trade dan juga bagaimana pergerakan ISG yang kemungkinan akan terdampak pada rebalancing FTSE London di esok hari. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Komposit lagi-lagi belum menutup area hutang gap yang berada di 6097 sampai 6095. Hari ini low-nya masih di 6098. Potensinya masih cukup besar untuk menutup area gap yang cukup besar. Dan saya pikir momentumnya akan masih cukup bagus dikala besok ada FTSE ya. Maka potensi area gap ini akan ditutup untuk memperlancar peningkatan pergerakan ISG yang cukup bullish, di mana dia lagi-lagi masih bertahan di area 6097 dan lagi-lagi masih mantul di area trend line di bullish channelnya. Dan kalau kita perhatikan, jika dia tidak mampu melewati area supply di atas di 6139 atau tidak mampu menutup gap dengan cukup sempurna, maka teman-teman bisa memperhatikan area 6040 kembali sampai 6006 merupakan area demand-nya. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI juga cenderung menandakan masih bullish. Namun sikap sideways dari tren harga ISG yang masih belum cenderung pasti apakah bullish atau tidak masih cukup kita perhitungkan. Namun dari MACD cenderung menandakan bullish dengan volume bar yang meningkat di warna yang sama. Saya pikir komposit masih kita pantau bagaimana pergerakannya untuk menutup gap. Baik, saham pertama yang akan kita update yaitu adalah saham Agro. Agro hari ini sudah cukup bagus ya. Dia mampu melewati area break supply-nya yaitu pada range 2360 sampai 2320 dan mampu break juga di area supply di 2410. Dan kalau kita lihat memang dari volume yang hari ini tergambarkan 16 September sudah cukup signifikan ya. Apakah mampu melewati area 2510? Saya pikir layak ya. Dan kalau kita lihat high di 2470 dan high di 2480 ini merupakan gambaran ada middle supply yang dahulunya yaitu adalah gap. Saya pikir area 2510 kemungkinan akan disentuh, kemudian akan melanjutkan trennya apakah mampu menguat ya sampai di 2700 yang merupakan area supply yang cukup ya di area bearish channelnya. Dan kita bisa perhatikan apakah potensinya masih cukup besar, maka penentunya lagi-lagi di 2510. Dan kalau kita lihat dari MACD sudah golden cross dengan volume bar hijau yang signifikan, berarti volume trend bullishnya dari akumulasi Agro sudah dilanjutkan. Dan dari tren harga kenaikan juga menandakan bullish. Maka saya pikir seharusnya Bank Agro melakukan akumulasi bagus dan trennya akan berlanjut. Namun karena kita menawar di posisi yang cukup tepat ya di 2010 sampai 1900, maka teman-teman bisa bersabar, atau teman-teman yang ambil di 2130 yang merupakan area minor demand pertama, saya pikir sudah cukup cuan ya. Jadi selamat cuan bersama untuk sobat Joker Trader. Selanjutnya saham update ya untuk swing trade kita, Bank Aladin. Bank Aladin sudah menembus area 3200 yang merupakan area supply minornya. Maka akan melanjutkan sampai di 3300 dan 3420. Teman-teman bisa memperhatikan jika hari ini mampu cukup bertahan volumenya hingga esok hari, saya pikir area 3300 biar teman-teman perhatikan untuk bertahan ataupun hold. Kenapa? Karena di sini ada 3300 yang merupakan area supply demand dan resisten yang cukup kuat. Apakah mampu menembus area 3300? Maka layak kita pantau bersama ya untuk saham Bank Aladin. Tetapi teman-teman yang sudah ambil kembali di area 3050 sampai 3010, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk sell on strength di area tersebut di area 3300, atau bisa menunggu area break bullishnya di 3400 untuk melanjutkan tren sampai 3720. Selama posisi kita masih floating profit, teman-teman bisa melanjutkan strategi teman-teman bagaimana potensinya, bisa mengurangi posisi atau melanjutkan dengan trailing stop. Kalau kita lihat dari MACD sudah cenderung menandakan ingin bullish. Dengan konfirmasi golden cross-nya kemungkinan akan dikonfirmasi besok pada potensi ISG yang hijau, maka saya pikir kecenderungan Bank Aladin juga cukup hijau. Dari RSI juga cenderung menandakan ingin bullish dengan tren harga mengalami kenaikan. Seharusnya ya Bank Aladin mampu melanjutkan trennya ke 3300 sampai 3420. Selanjutnya ada saham Trim yang sudah kita tunggu ya di area 200
di area 224 kemarin dan tidak mampu lagi ya melanjutkan penurunannya karena mampu tertahan di area demand-nya ini di 254 sampai 248. Dan hari ini sudah break bullish ya, dia tutup di 272. Maka potensinya masih cukup bagus sampai di area 284 dan 302 yang merupakan high-nya. Apakah masih cukup bagus dengan volume yang cukup signifikan, dengan MACD dan RSI juga menggambarkan bahwa bullish sudah dimulai untuk saham TRIM. Maka selama FTSE saya pikir masih cukup ada momentum dia menuju area 284 sampai 302. Selama area demand di 254 sampai 248 ini mampu terjaga ya. Selama area sideways ini masih cukup bagus, tetapi jika ini jebol maka potensinya bisa lanjut ke 232 sampai 224 yang merupakan area retest pertama resisten become support untuk saham TRIM. Selanjutnya ada saham True. True cukup menarik, dia terkonfirmasi arah kembali di mana arahnya pada tanggal 15 September merupakan arah pertama ya untuk saham saham True. Maka potensinya masih cukup lanjut. Di sini ada area 462 sampai 488 merupakan area supply yang cukup kita dapat perhatian. Namun di sini ada area tail ya cukup besar di area 400. Maka kalau kita hitung dari arah hari ini kemungkinan besar 332, maka potensinya harusnya jebol ya. Karena arahnya 25%, maka potensinya di area 410 kemungkinan akan sell on strength dahulu ya untuk saham True. Maka teman-teman bisa memperhatikan jika lihat dari MACD dan RSI cenderung masih menandakan ingin bullish, di mana volumenya akan melanjutkan untuk golden cross. Maka area 400 bisa teman-teman perhatikan untuk bisa menjual sebagian dan juga melanjutkan penjualan di 462 sampai 448. Targetnya masih cukup jauh ya di 720 dan saya pikir masih ada potensi bagaimana pergerakannya, apakah membentuk higher high dan higher low atau langsung menuju secara uptrend cukup keras ya sampai 720. Maka saham True lah kita pantau bersama. Selanjutnya ada saham laba yang sudah kita prediksi ya untuk teman-teman, dan hari ini close di minus 0,66, minus 2 poin, dimana opennya hari ini di 286. Potensinya masih cukup sama, ini merupakan area base yang sudah kita perhatikan, yaitu di 310 sampai 288. Dan hari ini opennya di 286, potensinya masih cukup bagus. Maka teman-teman bisa entry ya di 310 sampai 288 yang merupakan area demand-nya. Jika dia membentuk area demand ini sekali, saya pikir masih cukup diperuntukkan untuk kita entry dengan risk yang cukup bagus, dengan area supply gap ya sampai di 534 dan potensi retest kembali di 252 tetap ada. Maka teman-teman bisa memperhatikan area 310 sampai 288 untuk entry, atau bisa menunggu di area 252 merupakan area resisten become support yang akan diuji. Dan kalau kita lihat dari akumulasi hari ini kepada saham laba, seharusnya masih ada potensi cukup keras untuk laba melanjutkan trennya untuk arah ya. Selanjutnya ada saham udang yang kita update. Saham udang seharusnya mampu bertahan ya di kondisi ISG yang cukup tidak memprihatinkan. Tetapi posisinya di sini dia meretest ya. Dia meretest 520 merupakan area penannya, di mana kemarin itu membentuk candle hammer, dan potensi koreksinya juga masih sama dengan open di kemarin. Posisinya masih menguji area 580 sampai 565 merupakan target supply, dan secara strategi secara kita sudah entry di area 475, potensinya kita berharap masih menuju area 600 untuk taking profit pertama dan 665 untuk taking profit kedua. Secara plan masih cukup bagus, saya pikir masih kita layak pantau untuk saham PMP yang masih memegang saham udang ini. MACD dan RSI cenderung berlawanan ya, di mana MACD menandakan volume trend akumulasinya cukup bagus dengan volume bar yang secara singkat meningkat, tetapi dari RSI cenderung tren harganya langsung menandakan ingin distribusi. Apakah kecenderungan PMMP akan berlanjut turun atau naik, masih kita lihat bersama untuk konfirmasinya. Selanjutnya ada saham mainan. Toys sudah cukup menarik, di mana posisinya masih bergerak sideways yang tidak menentu, dan di mana posisinya hari ini sudah melewati area batas ascending triangle-nya. Dan kalau kita pikir jika ascending triangle-nya batal, maka kita harus memikirkan kembali apakah potensinya sudah batal untuk uptrend.
Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung pada time 1 hour itu masih melanjutkan distribusi. Dan kalau kita lihat secara penan ini belum ada pola ya. Tapi kalau kita coba tarik garis, ketemu garis, dia sudah keluar posisi. Maka saya pikir kita pantau dulu untuk saham Toys bagaimana potensinya. Selama dia tidak break area 210, saya pikir masih cukup bagus untuk saham Toys bergerak. Selanjutnya ada saham gorengan lainnya, yaitu saham kuning atau yellow. Yellow posisinya minus 5,88%, di mana potensi MACD dan RSI sudah cenderung akumulasi mulai melemah dan distribusinya seharusnya sudah dimulai. Dan kalau kita lihat 430 merupakan area minor demand ya, saya pikir sudah cukup bagus. Dan minor demand kedua ada di 390, dan area resisten become supportnya di area 365 sampai 366. Potensinya masih cukup bagus. Selama dia tidak retest area 366 dan jebol, saya pikir konfirmasi uptrendnya masih cukup signifikan. Namun jika dia mampu meretest dan pullback ke atas, saya pikir masih sangat bagus. Kenapa? Karena kita mengartikan bahwa area resisten become support ini merupakan demand terkuatnya. Maka kita pantau dulu saham yellow bagaimana perkembangannya. Selanjutnya ada saham gorengan yang masih kita cukup pantau, yaitu adalah Jaya. Jaya di sini akan mencoba membuka peluang ya, di mana falling wedge dia akan break di 124, dan hari ini tutup di 120 yang merupakan area opennya dan bentuk candle doji. Kalau kita lihat dari MACD RSI cenderung uptrend, namun harganya masih bergerak di situ-situ saja. Jadi saya pikir jika dia mampu break di area 124, maka teman-teman bisa melakukan entry dengan batasan risiko, bisa cut loss di 113, taking profit di 143 sampai 156. Selanjutnya saham yang cukup menarik kita sudah share ya, sesuai review kemarin, itu adalah saham LAND, di mana saham LAND membentuk candle penan dan hari ini sudah break ya di 132. Maka teman-teman yang sudah entry di 123 sampai 121 yang hari ini low-nya di 123 seharusnya mendapatkan posisi. Taking profit sudah sesuai dengan area kita di 130, maka lanjutan untuk di 134 ini masih cukup besar. Dan kalau kita lihat secara target sesuai dengan break penannya, maka targetnya bisa mencapai di 157. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham LAND bagi teman-teman yang sudah memiliki, dengan taking profit di 157 merupakan area optimalnya. Kalau kita lihat dari MACD sudah cenderung menandakan ingin akumulasi besar kembali, di mana trennya sudah mengalami penurunan akumulasi. Dan dari RSI juga tren harga sudah mengalami tekanan bullish signifikan. Saya pikir kita pantau untuk saham LAND bagaimana potensinya mampu break di area 134 menuju area 157. Selanjutnya kita akan update saham swing trade. MLPL sudah cukup menarik, di mana potensinya akumulasi hari ini masih cukup bagus ya. MLPL masih cenderung menguji kembali ya area 565 sampai 545 sudah break bullish, maka potensinya kita akan menunggu di area 655 untuk target taking profit kita. Dan di area ini sudah bisa teman-teman lakukan sell on strength ya, sesuai dengan trading plan yang sudah kita lakukan, 2 kali entry di area 450 dan juga area entry di 375. Namun karena kita sudah diberikan entry pertama, maka taking profitnya sudah sewajarnya ya. Dan kalau kita pikir, kalau kita ambil di posisi sini, maka kita sudah floating profit 30%. Potensinya masih cukup bagus sampai 655 dengan tekanan buyer, MACD, akumulasi tren masih cukup bagus, dan pergerakan harga secara RSI masih cukup signifikan pula. Di 2 hari yang terakhir dengan 3 distribusi kecil, saya pikir tidak menggambarkan distribusi yang cukup berbahaya. Maka saya pikir MLPL layak uptrend ya di posisi ini. Selanjutnya kita akan update saham Metrodata Elektronik. Metrodata Elektronik masih cukup bagus selama area 2660 sampai 2590 tidak mampu ditembus, masih kita layak pantau. Dan kalau kita lihat area break bullish kita yaitu bergerak di 2790.
Jika area break bullishnya sudah cukup signifikan, maka potensinya bisa melanjutkan ke area 3000 untuk taking profit. Namun kalau kita lihat dari akumulasi hari ini dan beberapa hari kemarin, saya pikir akumulasinya masih cukup kecil. Dari MACD juga masih cenderung akumulasi mengalami pelemahan, RSI juga tren harga mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham MTDL apakah dikasih second chance entry di area 2660 sampai 2590. Selanjutnya yang kita pantau saham OKAS ya. OKAS hari ini akumulasinya cukup signifikan dan di sini ada area gap ya di 88 sampai 87 yang belum dilunaskan. Maka potensinya masih cukup bagus saya pikir secara akumulasi. Kalau kita lihat dari 8 September dan 16 September hari ini akumulasinya cukup bagus dan cukup besar. Saya pikir 88 sampai 87 besok akan tercapai ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham OKAS bisa memperhatikan untuk entry di 83 dan bisa taking profit di 87 sampai 88 dan teman-teman bisa melakukan cut loss jika dia berada di posisi bawah sekitar 79. Teman-teman bisa melakukan cut loss dengan taking profit di area supply gap yaitu di 88 sampai 87. Secara MACD RSI masih cenderung berlawanan. Secara volume akumulasi MACD mengisyaratkan masih cukup lemah. Namun dari tren harga OKAS sudah mengalami penaikan ya, walaupun tidak signifikan. Saya pikir kita pantau OKAS bagaimana potensinya besok untuk ditradingkan. Selanjutnya ada saham Digi. Digi masih sesuai dengan trading plan kita ya. Selama area 500 sampai 490 ini tidak mampu ditembus, masih cukup uptrend untuk saham Digi. 585 lagi-lagi menjadi potensi untuk break bullishnya. MACD dan RSI cenderung masih lagging ya, dimana MACD volume distribusi sudah mengalami pelemahan untuk mengarah volume akumulasi dan juga dari RSI cenderung volume trend atau tren harga dari Digi masih cukup sideways. Saya pikir kita pantau dan bersabar dulu untuk saham Digi yang potensinya saya pikir menutup area gap ya di 810 dan taking profit pertama bisa di 725. Selanjutnya kita akan update ya untuk saham telekomunikasi yang sudah cukup menarik saya pikir, di mana posisinya dia ingin break pola trend line downtrendnya di posisi 330 dan hari ini close tepat di 330. Potensinya masih cukup besar jika dia mampu melewati area supply 354 sampai 36, maka potensinya bisa lanjut ke 376 sampai 368. Karena dua area ini merupakan area minor supply yang harus ditembus, yang merupakan area terkuat dijadikan area supply dan juga dijadikan area support, dan sudah dijadikan menjadi area support dan sudah diretest beberapa kali di posisi 376. Selama area supply ini tidak mampu ditembus, maka kita hanya bisa berharap untuk tembus dengan cukup kuat, volume yang valid bisa lanjut ya posisi di 400 sampai 422. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan ingin bullish dengan volume distribusi sudah mengalami pelemahan. Saya pikir masih cukup menarik untuk saham SEN di 330 bagi teman-teman yang ingin entry dan bisa cut loss ya di bawah 310. Karena ini merupakan area pemberhentian ya, dimana posisinya kita harus konfirmasi dulu jika dia break 330 dan mampu melewati 354 atau 346 atau masuk area tersebut, teman-teman bisa melakukan akumulasi. Tetapi jika area ini di reject false break, maka teman-teman bisa memikir kembali ya. Jika teman-teman mengambil keputusan beli, posisi 310 saya pikir layak untuk dijadikan area stop loss. Yang terakhir yaitu adalah saham Laba. Laba ini saya ingatkan kembali, posisinya masih cukup bagus. Bagi teman-teman yang tertarik bisa entry di area ini kembali. Dan juga ingat saham Laba ini cukup riskan, di mana saham yang sama yaitu adalah saham PTDU sudah mengalami hal yang cukup mengerikan yaitu ARB ya. Hari ini di minus 26 dengan akumulasi dan distribusi sudah hampir tercover. Jadi saya pikir untuk Laba teman-teman bisa berhati-hati apakah posisinya masih cukup sama seperti PTDU atau tidak. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan
Terima kasih.